Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo yang mau ditanyakan boleh di komen-komen aja ya. Boleh bantu tap-tap layarnya? Ini penontonnya dari mana aja nih? Boleh di komen. Selamat bergabung. Selamat bergabung Kak Oktavia, Kak Sugeng. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang BPJS Kesehatan? Nih ada yang komen nih Kak Eva. Iya. Kalau kita lupa akun mobil JKN itu harus gimana? Kalau lupa akun mobil JKN, yang pertama misal sudah pernah terdaftar, nanti pilih menunya yang lupa kata sandi. Dan wajib untuk nomor HP-nya itu kalau misal mau digunakan untuk verifikasi, wajib ada pulsanya ya, pulsanya minimal 5.000. Atau enggak emailnya bisa pakai verifikasi email, nanti OTP-nya dikirim lewat email. Tuh. Ada komen lagi nih Kak. Kak, kira-kira berapa ya Kak dari Corona sampai sekarang belum bayar BPJS kelas 3? Rencana bulan depan mau bayar. Untuk Mama Gika ini berarti BPJS-nya menunggak ya? Untuk pengecekan BPJS, tunggakannya di mana ya Kak? Kalau untuk pengecekan itu bisa melalui kanal layanan non tatap muka seperti WA Pandawa itu biasanya bisa. Terus mobil JKN itu di menu info iuran itu biasanya ada, dan untuk pengecekan sejak corona ya Kak. Kalau corona itu kan sekitar 2019 ya Kak, Iya. sampai 2020. Dari kami itu maksimal untuk tagihan itu di 25 bulan aja. Jadi misal udah lebih dari 5 tahunan, nanti yang dihitungnya itu di 25 bulan aja. Terus Sekitar nanti 2 tahun ya Kak? dikalikan kelas rawatnya, kalau kelas 3 berarti 35.000. Seperti itu. Sekarang kita juga ada itu ya Kak, sistem rehab. Iya, untuk sistem rehab juga bisa. Untuk rehab itu adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Itu bisa didaftarkan aja lewat aplikasi mobil JKN atau langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Seperti itu. Ini ada komen lagi dari Kak HW. Kak, kalau pindah vaskes dari puskesmas ke RS bisa nggak ya? Saya mau ganti lewat JKN adanya ke klinik. Baik, kalau untuk tingkat pertama Kak itu nggak bisa kalau langsung ke rumah sakit ya. Jadi harus ke puskesmas atau dokter praktek atau klinik yang kerjasama dengan BPJS. Jadi semisal nggak bisa ditangani di vaskes tingkat pertama tadi, nanti pasti diberikan rujukan. Nah, rujukan itu nanti ditentukan secara sistem, by system seperti itu. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit ya Kak? Harus Iya, melalui nggak vaskes bisa. dulu. Kak Astriani, kalau mau pindah BPJS VIP ke biasa gimana Kak? Maksudnya untuk BPJS VIP itu yang gimana ya Kak? Apa yang kelas 1? Kelas 1 gitu mau diturunin, turun kelas atau gimana Kak? Nah, ada komen lagi dari Kak Rina. Kak, kalau emergensi lahiran di rumah sakit mana aja boleh tidak? Apa harus ke vaskes 1 dulu? Iya, baik. Kalau misal tadi ya Kak, vaskes memang kan harus di puskesmas atau klinik atau dokter praktek. Tapi kalau misal ada keadaan gawat darurat, itu langsung ke IGD terdekat aja bisa. Nanti bisa tercover oleh BPJS Kesehatan. Kalau mau kontrol-kontrol dulu, ke vaskes dulu ya Kak? Iya. FKTP dulu ya? Ke FKTP dulu. Ada komen lagi dari Kak Denny, kalau ganti nama di KTP gimana ya Kak? Ngurus nama di BPJS-nya. Kalau untuk ganti namanya memang ada 2 layanan ya Kak, bisa WA Pandawa atau langsung datang ke kantor cabang. Untuk persyaratannya bisa pakai KTP atau KK yang terbaru, seperti itu. Untuk di WA Pandawa ini caranya gimana ya Kak? Bisa langsung WA aja, untuk nomornya di 08118165165. Nanti menunya yang di administrasi aja, biasanya nanti tinggal klik terus disesuaikan aja untuk alurnya, untuk upload berkasnya gitu. Cara cetak kartu KIS di mana Kak? Kalau untuk cetak kartu, sekarang BPJS Kesehatan tidak mencetakkan kartu lagi ya Kak, sekarang pakainya digital semua di aplikasi mobil JKN. Atau misal mau berobat cukup pakai KTP aja, seperti itu.
Ada komen dari Pak Supri, gimana caranya setelah umur 21 tahun? Harusnya gimana caranya? Pak Supri ini Pak mungkin Supri pengaktifan anaknya ya? yang umur 21 tahun udah non-aktif gitu ya Pak? Untuk mengaktifkan kembali caranya gimana Kak? Kalau untuk yang usianya lebih dari 21 tahun itu bisa untuk perpanjang. Jadi perpanjangnya wajib yang masih sekolah ya. Nanti bisa melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Nanti langsung saja datang ke kantor cabang terdekat atau lewat WA Pandawa nanti bisa. Gitu. Ada komen dari Kak Debi, Kak, cara pindah Vaskes 1 kesehatan gimana caranya di aplikasi mobil JKN? Kalau untuk pindah Vaskes itu di menunya yang perubahan data Kak, nanti tinggal dipilih aja. Terus biasanya kan satu mobil JKN itu satu keanggotaan, jadi sekeluarga gitu ya. Nanti dipilih namanya, siapa yang mau diganti. Kalau misal satu keluarga ya pilih nanti yang satu keluarga. Terus wajib untuk pindah Vaskes itu minimal 3 bulan sekali ya Kak. Jadi kalau misal belum ada 3 bulan nanti nggak bisa. Seperti itu. Kak, kalau berobat ke poli harus ada rujukan ya kalau pakai BPJS walaupun BPJS yang berbayar. Poli ini berarti ke rumah sakit ya Kak. Kalau ke rumah sakit memang perlu rujukan. Kecuali tadi untuk keadaan gawat darurat bisa langsung ke IGD aja. Gitu. BPJS dari pemerintah kalau mau mengaktifkan gimana ya Kak? Kalau untuk BPJS dari pemerintah, untuk pengajuannya itu ke Dinas Sosial kabupaten yang terdekat. Untuk melampirkannya, persyaratannya itu ada surat keterangan SKTM dari desa, terus ditandatangani oleh kecamatan, distempel gitu, lalu ada foto rumah juga. Setelah itu KTP KK. Nanti langsung diserahkan ke Dinas Sosial setempat aja. Setelah itu misal nanti kok udah di ACC, nanti pasti aktif gitu. Tapi kalau enggak ya berarti ya masih belum, seperti itu. Cara ngeceknya gimana tuh Kak? Kalau untuk pengecekan bisa melalui WA Pandawa aja atau di aplikasi mobil JKN. Yang di sini ya Kak? Iya, betul. Mau tanya, kalau nama terdaftar penerima BPJS PBI tapi tidak punya kartu, itu cara ngurusnya gimana? Kalau untuk kartu itu kami nggak mencetakkan lagi ya Kak, jadi pakainya digital sekarang. Atau kalau berobat cukup KTP aja. Jadi misal untuk pengecekan itu bisa di aplikasi mobil JKN aja atau WA Pandawa, seperti itu. Calon bayi bisa langsung dibikinkan BPJS nggak Kak? Aduh Kak, ini nggak bisa ya Kak? Iya. Harus nunggu bayinya lahir dulu. Untuk pendaftaran bayi baru lahir gimana Kak caranya? Kalau untuk pendaftaran biasanya kalau untuk tahun ini 2025 langsung didaftarkan dari rumah sakit. Kalau misal belum berarti nanti tinggal langsung datang ke kantor cabang terdekat atau melalui WA Pandawa. Seperti itu. Di nomor ini ya Kak? Kak, kalau mau tanya, aku kemarin dapat WA kartu KIS tidak aktif, gimana ngaktifin lagi? Baik. Kak Diana. Kalau untuk pengaktifan itu ada dua. Misal kalau pengen yang dari pemerintah, pengajuan ke Dinas Sosial. Kalau misal yang mandiri berarti langsung datang aja ke kantor cabang terdekat atau bisa melalui WA Pandawa, melalui mobil JKN juga bisa. Seperti itu. Ini komennya double-double ya Kak? Iya, masih. BPJS bayar pribadi, kalau udah ASN apakah BPJS bisa dipindah ke jaminan sosial dari pemerintah? Kak kecil. Kalau untuk yang ASN itu bisa, awalnya yang mandiri, ya Kak, untuk mandiri itu kan biasanya memang seumur hidup ya kepesertaannya. Tapi bisa dinonaktifkan ketika ada peralihan, seperti Kak kecil ya. Kak kecil. Itu ASN nanti bisa langsung dilaporkan aja dengan melampirkan SK pengangkatan, terus sama leger gaji, terus untuk identitas KTP KK, seperti itu. Dilaporkan ke kantor ya enggak? Iya, ke kantor cabang. Kak tanya apa Kak Al-Hafizi? Kalau BPJS sudah gak aktif sejak 2019, kena denda berapa ya? Kalau enggak aktif ini mandiri atau enggak Kak? Kalau misal sebelumnya mandiri, itu nanti memang tagihan terus berjalan ya, tapi maksimal di 25 bulan. Tapi kalau misal kok enggak mandiri,
Contohnya misal dari pemerintah atau sebelumnya bekerja seperti itu. Nanti untuk denda itu enggak. Jadi tinggal pengaktifan, biasanya nunggu masa tunggunya di 2 minggu. Untuk 2 minggu nanti pembayaran hanya di bulan berjalan aja. Seperti itu. Dan untuk terkait denda Kak, itu ketika ada tunggakan aja. Jadi sebelumnya yang mandiri terus pernah menunggak, itu nanti pasti dikenakan denda rawat inap. Jadi ketika rawat inap aja nanti dikenakan dendanya. Kalau misal nggak rawat inap, mau digunakan untuk rawat jalan, nanti aman, nggak ada denda. Seperti itu. Kalau rawat inapnya itu berapa Kak dendanya? Untuk denda perhitungannya itu 5% dikali jumlah bulan yang tertunggak, terus dikali lagi biaya diagnosa pelayanan yang sesuai di rumah sakitnya itu berapa, seperti itu. Nanti yang ngitungin dari pihak rumah sakit, seperti itu. Pasang gigi palsu di cover BPJS nggak Kak Siti Nur? Kalau untuk gigi palsu Kak, itu kalau misal sebelumnya ada indikasi medis, itu pasti bisa tercover. Tapi kalau misal untuk estetika atau kosmetik gitu ya, itu nggak bisa seperti itu. Dari Kak Halu, Kak apakah boleh kontrolnya dimajukan hanya karena obatnya habis, padahal obatnya sudah dikasih pas? Dikasih kalau kontrol ya, itu biasanya sesuai dari dokternya sih Kak, dari FKTP-nya gitu. Nanti diberikan rujukan gitu kan, itu harus sesuai, nggak bisa dimajukan. Karena obatnya juga udah dikasih pas ya Kak. Sampai anak keberapa Kak yang masih di cover BPJS? KS dingin. Ini mungkin dari segmen pekerja ya Kak? Kalau dari pekerja itu anak maksimal 3 ya Kak. Jadi kalau udah lebih dari 3 itu wajib nanti mandiri. Atau misal mau diikutkan tambahan, itu bisa nanti bayar lagi 1%. Itu atas persetujuan dari satuan kerja masing-masing. Seperti itu. 1% dari gaji ya Kak? Betul. Untuk usia anaknya maksimal yang ditanggung berapa Kak? Untuk usia di 21 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai di usia 25 tahun dengan melampirkan surat keterangan aktif kalau masih sekolah atau kuliah, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Kak Asriani, cara turun kelas gimana? Kalau untuk turun kelas mandiri bisa melalui online aja bisa Kak, di mobil JKN ataupun WA Pandawa. Tapi kalau misal kesusahan langsung datang aja ke kantor cabang atau kantor kabupaten terdekat BPJS. Kalau di Kudus kita juga ada MPP ya Kak? Iya, ada MPP. MPP itu mall pelayanan publik ya Kak. Jadi kita buka stand di situ. Untuk jamnya, harinya? Harinya setiap hari, Senin sampai Jumat. Untuk jamnya Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 2. Kalau untuk Jumat jam 8 sampai jam 11. Terus kita juga buka di CFD juga Kak, di alun-alun Kudus. Itu setiap hari Minggu, setiap minggu Iya, Kak? setiap minggu. Kalau misal nggak hari libur ya, hari merah gitu. Itu mulai jam berapa Kak yang Kalau di CFD? untuk CFD jam 6 sampai jam 9. Kak mau tanya untuk BPJS yang udah resign kerja mau ngelanjutin BPJS pribadi gimana Kak? Kalau untuk beralih ke mandiri, untuk pelayanannya bisa tatap muka secara langsung tadi di mall pelayanan publik Kak bisa, atau di kantor cabang atau di BPJS keliling CFD tadi juga bisa, atau lewat online di WA Pandawa Nomornya sama di ini ya Kak? mobil JKN, aplikasi mobil JKN. Untuk cara di WA Pandawa gimana Kak? Untuk caranya tinggal nanti di chat aja nomor tersebut, lalu diikuti aja, untuk alurnya nanti ada. Pilih menu administrasi dulu ya Kak? Pilih menu administrasi dulu. Ada komen dari KNWN untuk info yang kris gimana ya Kak? Pembayaran tetap sesuai kelas apa gimana Kak? Untuk info yang kris, kalau kami kan pembayarannya kan memang melalui pihak ketiga gitu ya Kak, jadi bukan ke rekening BPJS Kesehatan, jadi ke banknya seperti itu. Mungkin ini kelas rawat inap standar kali ya? Kelas
Selanjutnya ada komen dari Kak Mawar, Kak kalau BPJS-nya udah mati tapi mau daftar lagi nggak bisa, kenapa ya Kak? Untuk BPJS-nya yang udah mati ini dari segmennya apa Kak Mawar? Kalau misal dari pemerintah, nanti untuk pengaktifan bisa kalau ke Mandiri langsung datang ke kantor cabang atau melalui WA Pandawa atau di mobil JKN. Tapi kalau mau ke pemerintah lagi, nanti pengajuannya ke dinas sosial. Seperti itu. Suami sebelum nikah ada tunggakan Kak, lalu setelah nikah sama aku, apa bisa bikin BPJS lagi sama anakku atau harus bayar? Kalau sebelumnya udah ada tunggakan gitu ya Kak, itu wajib dibayarkan dulu, setelah itu baru dialihkan ikut di Kak Nando ya, seperti itu. Jadi kan istilahnya NIK itu kan satu ya Kak, untuk satu nomor. Jadi kalau misal sebelumnya udah ada datanya, wajib itu diselesaikan dulu, baru nanti dialihkan, seperti itu. Kak, saya ada BPJS Kesehatan pemerintah Kak. Oh iya Kak Mitra. Iya, kalau untuk BPJS Kesehatan pemerintah, kalau misal masih aktif, nanti bisa digunakan aja ya, karena dari pelayanan pun untuk pemerintah ataupun mandiri sama aja, jadi nggak ada perbedaan. Seperti itu. Kak Serbaguna, Kak kalau kartunya hilang bisa bikin lagi nggak kartunya? Kalau untuk kartu, sekarang kami sudah tidak mencetakkan kartu lagi ya Kak, sekarang pakainya digital di aplikasi mobil JKN. Di sini ya Kak? Iya, atau cukup pakai KTP aja, jadi tinggal bawa KTP langsung ke FKTP-nya, seperti itu. Tapi kalau kakaknya mau nyetak sendiri ya bisa nanti lewat aplikasi mobil JKN. Iya, betul. Dan untuk misal kok gimana Kak kok kalau misal nggak punya KTP, belum punya gitu ya, nanti bisa pakai KIA untuk kartu identitas anak atau misal lebih mudahnya pakai KK pun bisa. Sekarang hanya NIK itu bisa. Berarti hanya menunjukkan NIK saja ya Kak? NIK bisa. Kak Dewi, Kak saya mau pindah Vaskes, gimana caranya? Kalau pindah Vaskes bisa melalui layanan online di WA Pandawa ataupun di aplikasi mobil JKN bisa Kak, atau di telepon 165 pun bisa. Cuman untuk masanya itu di minimal 3 bulan sekali. Dan untuk update-nya itu tanggal 1. Semisal kok kakaknya pindah Vaskes di awal bulan, tetap nanti update-nya tanggal 1. Tanggal 1 per bulan depan ya Kak? Iya betul. Jadi misal akhir bulan nanti ya besoknya bisa langsung aktif gitu. Kak tanya BPJS PBI kenapa tiba-tiba ada pemberitahuan tidak diaktifkan atau tidak ditanggung Kak? Kalau itu berarti kebijakan dari pemerintah ya Kak. Kalau misal sudah tidak aktif berarti sudah tidak dibayarkan lagi. Dan misal kalau mau tetap ikutnya ke pemerintah nanti pengajuan ulang aja. Karena biasanya untuk pemerintah itu ada persyaratan yang terupdate gitu Kak. Jadi memang sewaktu-waktu bisa dinonaktifkan. Betul. Kalau kakaknya pengen aktif terus memang harus mandiri. Tapi Mandiri. kalau mau mengaktifkan ke pemerintah lagi bisa Kak, ke dinas sosial aja. Iya betul sekali. Kak daftarnya mau buat BPJS gimana Kak cara daftarnya? Kalau daftar bisa melalui online ya Kak, di WA Pandawa atau di aplikasi mobil JKN, atau misal langsung ke kantor cabang terdekat ya bisa. Untuk syaratnya apa aja Kak? Syaratnya cukup KTP atau KK sebagai identitas, terus sama nomor rekening. Tapi kalau misal nggak punya bank gitu, pakainya nomor HP cukup. Kak aku kan udah keluar kerja, terus BPJS Ketenagakerjaan udah dicairkan, BPJS Kesehatan apakah bisa? Kak Puji, kalau BPJS Kesehatan itu tidak mencairkan uang ya Kak, kita hanya menjamin kesehatan aja, jadi beda memang dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya Kak, jadi untuk BPJS Kesehatan itu sistem kami gotong royong ya Kak. Jadi misal kok nggak digunakan untuk iurannya, itu nanti larinya kemana Kak? Nanti ke yang membutuhkan atau yang sakit. Jadi semisal kok untuk kakak-kakaknya, misal rutin pembayaran uangnya, berarti jadi untuk amal seperti itu. Mbak BPJS mati kalau mau ngidupin habis berapa? Apa gratis? Kak Nila matinya ini
nonaktifnya ini karena apa ya Kak BPJS-nya? Kalau karena premi memang harus dibayarkan terlebih dahulu Kak. Nanti kalau misal kok udah selesai ya untuk preminya atau tunggakannya, nanti untuk kedepannya kalau misal keberatan untuk yang mandiri bisa pengajuan aja ke dinas sosial. Nanti kalau di ACC dari pemerintah, nanti kedepannya bisa ikutnya yang pemerintah. Seperti itu. Kak, kalau dari pertama buat BPJS belum pernah dibayarkan, kira-kira sudah dihitung menunggak apa gimana Kak? Kak Ferry. Kalau untuk pertama buat BPJS selagi belum melakukan pembayaran pertama, itu nanti nggak ada istilahnya tagihan berjalan. Tapi kalau udah Dilakukan pembayaran pertama itu tagihan akan berjalan terus ya Kak, jadi nggak bisa terputus. Dan maksimal untuk jangkanya itu di 25 bulan aja. Kalau misal VA-nya udah kadaluarsa gitu gimana Kak? Kalau untuk VA-nya udah hangus, nanti bisa diupdate, langsung datang ke kantor cabang terdekat atau lewat layanan MPP, BPJS keliling juga bisa. Ini ada komen dari Kak Etalase Twins. Kak, kalau mau tanya, kalau kita resign di perusahaan biasanya berapa bulan ya jadi nonaktif? Biasanya sih untuk Di akhir penonaktifan bulan. akhir bulan Kak. Jadi cek aja, sering cek aja di aplikasi mobil JKN. Kalau misal udah nonaktif nanti langsung diaktifkan bisa. Kalau nonaktifannya itu belum ada 1 bulan ya Kak, itu nanti langsung di bulan pas pendaftaran langsung bisa dilakukan pembayaran, setelah itu langsung aktif. Tapi kalau misal udah lebih dari 1 bulan, nanti wajib nunggu 2 minggu untuk aktif dan pembayarannya, seperti itu. Kak, tiba-tiba BPJS ditangguhkan, kenapa ya Kak? Ditangguhkan ini apakah mandiri Kak? Kalau mandiri kan biasanya memang harus nunggu 2 minggu. Jadi memang penangguhan pembayaran. Nanti kalau misal udah VA-nya hangus, nanti tinggal update aja VA. Kak, kalau bayarnya telat-telat tapi bayar di tengah bulan, nanti kalau mau masuk rumah sakit rawat inap apa kena denda? Kalau misal bayarnya telat ini apakah sudah melebihi bulan berjalannya Kak? Kalau misal masih di bulan berjalan itu masih aman ya Kak. Jadi kalau udah lebih nanti pasti ada dendanya karena ngitungnya udah istilahnya menunggak seperti itu. Kalau mau ngecek bisa di aplikasi mobil JKN aja Kak. Nanti ada keterangannya kalau menunggak. Tidak dikenal cuci darah kalau 3 kali seminggu bisa di cover BPJS enggak? Kalau sesuai indikasi medis bisa ya Kak? Kak, aku kan dulu didaftarkan BPJS Kesehatan waktu ikut KPPS itu, apakah BPJS-nya aktif atau tidak? Oh Kak Yunita, kemungkinan sudah nonaktif ya Kak, karena itu kalau udah selesai mesti langsung dinonaktifkan. Tapi tenang aja, kalau nonaktif itu nggak ada dendanya lagi. Jadi kalau udah nonaktif selagi nggak pendaftaran ya nggak ada istilahnya denda gitu. Kecuali kalau udah mandiri dan pembayaran pertama itu pasti nanti tagihan berjalan terus. Kak, BPJS saya tadinya pemerintah terus kerja di PT, keluar dari PT BPJS mati ke pemerintah lagi bisa? Bisa Kak, nanti pengajuan aja ke dinas sosial ya Kak. Kak Miso ya. Kak Aries. Oh Kak Aries. Iya nanti langsung ke dinas sosial setempat aja untuk pengajuan ulang. Kalau misal di ACC-nya tergantung pemerintah. Kalau memenuhi syarat nanti pasti bisa diaktifkan ikut ke pemerintah. Untuk syaratnya apa aja Kak? Untuk syaratnya itu surat SKTM dari desa, terus ditandatangani dan distempel oleh kecamatan. Setelah itu ada foto rumah. Foto rumahnya ini meliputi foto rumah depan, samping, terus kamar, seperti itu lengkap ya Kak. Lalu sama identitas KTP KK, seperti itu. Cara aktifin BPJS pemerintah gimana Kak? Apakah harus ke kantor BPJS? Mom Evano. Tidak ya Kak. Untuk cara aktifin BPJS pemerintah itu melalui dinas sosial saja. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi kakaknya nggak usah ke kantor BPJS. Iya, kalau kakak misal udah pengajuan tinggal sering-sering dicek aja. Kalau misal udah di ACC nanti pastinya langsung otomatis aktif gitu ya Kak. Cara ngeceknya gimana Kak?
bisa di aplikasi Mobil JKN atau WA Pandawa ya Kak, di nomornya yang atas ini Yang ya. ini. Kak, saya udah bisa sama suami, tapi kenapa di kartu BPJS masih ada namanya, tapi udah nonaktif, gimana Kak? Kalau misal sebelumnya udah bisa ya Kak, ini kepesertaannya apakah masih aktif ikut di perusahaan? Kalau misal masih, untuk nonaktif berarti kan memang udah nggak bisa kepakai ya Kak. Kalau misal untuk MISA itu memang nggak bisa selagi untuk yang mantan suaminya itu mau Belum melaporkan. melaporkan untuk dialihkan seperti itu. Jadi istilahnya untuk mantan suaminya itu hanya titip nama aja, tapi nggak bisa digunakan. Iya, karena statusnya nonaktif. Mm-mm. Kak, aku kan dulu didaftarkan BPJS Kesehatan. Ini udah ya? Udah. Kak, kalau udah 3 tahun nggak bayar itu harus daftar lagi atau gimana ya, Kak Vika? Kalau untuk mandiri dan menunggak Kak, tinggal nanti dilakukan pembayaran aja, setelah itu nanti langsung aktif. Tapi misal pembayaran tadi itu nanti dikenakan masa denda Kak. Masa denda itu di 45 hari setelah pembayaran tunggakan. Jadi ketika rawat inap nanti ada dendanya. Tapi kalau misal digunakan untuk rawat jalan nanti nggak akan ada denda. Dan untuk 3 tahun tadi itu dari kami hanya di 25 bulan aja. Jadi misal udah lebih dari 2 tahunan itu di kami tunggakan itu di mentoknya di 25 bulan. Atau sekitar 2 tahunan ya Kak? 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Punya saya ada penambahan peserta pas waktu anak saya lahir. Lah itu gimana cara ganti namanya Kak Fitria? Kalau untuk ganti nama itu bisa di WA Pandawa ya Kak, nomornya yang sini atau langsung datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS Kesehatan terdekat, seperti itu. Untuk persyaratannya membawa apa aja Kak? Cukup bawa KTP, identitas atau sama kakak yang terbaru ya, yang sudah ada nama adiknya yang terbaru gitu. Dan dari kami itu sudah tidak mencetakkan kartu lagi Kak, sekarang pakainya digital. Atau misal kalau berobat berarti adik pakainya KIA, jadi misal untuk pembuatan kakak akte sekalian dibuatkan juga KIA-nya. Ini komennya double-double ya Kak, jadi bingung. Langsung aja Kak, coba Kak. Ini aja. Kak, kalau mau BPJS apakah harus serumah buat semua? Kak Kalau Yunita. untuk pengaktifan mandiri itu memang wajib satu kakak ya Kak. Semisal istilahnya satu kakak itu wajib yang non-aktif atau belum terdaftar. Kalau sebelumnya udah ada anggota yang aktif ikut di perusahaan gitu, nanti nggak usah didaftarkan bisa. Seperti itu. Dan wajib untuk kelasnya sama. Tapi kalau anggota keluarganya itu udah ikutnya di perusahaan, itu kelasnya kan biasanya kelas 2 ya minimal dari perusahaan. Kalau mau daftar kelas 3 bisa untuk mandiri. Ada komen dari Kak istriku, Kak misal nunggak cara memberhentikannya gimana? Untuk menghentikan Kak, untuk mandiri kan memang seumur hidup. Kalau misal pengen dinonaktifkan, itu berarti peralihan Kak. Jadi coba aja untuk pengajuan ke pemerintah, biar nanti ke depannya sudah ikutnya di yang pemerintah. Tapi tunggakannya tetap ada ya Kak, meskipun Iya, udah tetap. diaktifkan di segmen lain. Iya, betul. Jadi sebelumnya tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran gitu. Tapi kita juga sekarang ada program rehab ya Kak. Jadi Ada. kalau kakaknya mau nyicil untuk iuran BPJS itu bisa. Iya. Ini Harus ini aja. ini udah. Kak, tadi barusan saya ganti vaskes lewat mobil JKN. Apakah bisa digunakannya mulai bulan depan tanggal 1 ya? Iya betul Kak, kalau memang udah berhasil nanti untuk update-nya tanggal 1 ya. Itu bisa dicek di aplikasi mobil JKN bagian menu perubahan data yang bawahnya tulisan vaskes itu pasti ada tulisan update per tanggal 1 bulan berapa gitu ada Kak. Kalau untuk aktif hendaknya di vaskes tersebut klik nyarinya itu ngeceknya di info peserta. Di info peserta kalau misal vaskesnya di situ ya udah bisa gitu. Tapi kalau kakaknya pengen berobat sekarang sebelum tanggal 1 itu bisa di vaskes sebelumnya ya Kak? Iya.
Kak, kalau di CKN tulisannya anggota keluarga nonaktif tapi di info pesertanya aktif, itu udah bisa dipakai. Bisa Kak, asal yang di info peserta aktif berarti bisa Kak. Kalau di tulisan anggota keluarga nonaktif itu biasanya memang ada sebelumnya ada anggota yang nonaktif. Nonaktif. Iya. Anggota yang nonaktif itu juga nggak bisa digunakan Kak. Jadi asal semua yang dituliskan info peserta kok sudah aktif, terus vaskesnya di mana ya berarti bisa kalau misal digunakan untuk berobat. Gitu. Kak, untuk P3K itu sebenarnya dapat kelas 1 apa kelas 2 ya Kak? Kalau untuk P3K Kak, itu tergantung dari gajinya. Kalau misal gajinya lebih dari 4, nanti untuk haknya bisa kelas 1. Tapi kalau gajinya belum ada 4 juta gitu per bulannya, itu nanti haknya di kelas 2 ya Kak. Seperti itu. Jadi tergantung gajinya ya Kak? Iya, jadi untuk penambahannya itu biasanya kan kalau untuk P3K ada TPP ya Kak, TPP atau TPG gitu. Jadi dilaporkan ke kami biar bisa untuk naik kelas. Ada komen dari Kak Sirlia, Kak, kalau daftar KIS khusus buat bumil, misal nanti kalau udah lahir apakah KIS-nya masih aktif atau tidak? Itu tergantung pemerintah juga Kak, dari kami nggak bisa memastikan. Kalau misal masih dibiayai pemerintah ya berarti KIS-nya bisa aktif gitu. Soalnya kalau dari pemerintah itu bisa saja sewaktu-waktu non-aktif Kak. Jadi harus sering-sering dicek di mobil JKN atau WA Pandawa. Iya, betul. Kak, kenapa ya kan udah bayar BPJS secara online di Brimo, tapi malah kepotong BPJS lagi, itu gimana Kak Ayu Leni? Kak Ayu Leni, apakah pengaktifan auto debit Kak? Kalau misal pengaktifan auto debit dan double gitu ya Kak untuk kepotongnya nanti biasanya dijadikan saldo Kak. Jadi bulan depannya nggak usah bayar lagi. Kalau misal dilakukan pembayaran nanti ya pasti nggak bisa karena sebelumnya udah terbayar. Sudah terbayar lewat saldo gitu. Kak, kalau suami istri punya BPJS gratis, apakah anaknya juga bisa didaftarkan ke yang gratis? Maksudnya yang ditanggung pemerintah ya Kak, yang dibayar pemerintah ya? Kalau misal anaknya kok sebelumnya lahirnya di tahun ini gitu ya Kak, itu biasanya langsung didaftarkan kok Kak, didaftarkan dari pihak rumah sakit ikutnya pemerintah. Cuman itu sementara. Untuk bayi itu sementara Kak. Jadi kalau misal pengen aktif terus, itu nanti pengajuan ke dinas sosial agar bisa didaftarkan DTKS gitu. Ini udah ya tadi ya Kak? Belum sepertinya Kak. Kalau BPJS sudah nonaktif dari perusahaan terus mau diaktifkan lagi, cara daftar online gimana? Untuk pendaftaran bisa melalui aplikasi Mobil JKN ya Kak, di sini atau di sini atau di WA Pandawa bisa. Terus caranya gimana Kak di WA Pandawa? Kalau untuk WA Pandawa itu nanti pilihnya menu yang administrasi, lalu ada peralihan jenis kepesertaan ya Kak. Tinggal nanti dipilih aja untuk diikuti alurnya. Terus dari kami juga ada layanan BPJS online Kak, kalau di Kudus itu setiap hari Rabu dan Kamis. Jadi tinggal melalui Zoom ya Kak? Tinggal ikut Zoom, nanti ada petugas kami yang di situ untuk melayani gitu. Jadi nggak usah repot-repot ke kantor ya Kak? Iya. BPJS nunggak dari 2020, BPJS-nya belum pernah dipakai berobat, apa kena denda juga Kak Tasya? Kalau denda itu ketika rawat inap Kak. Kalau sebelumnya nunggak itu memang wajib dilakukan pembayaran ya Kak. Karena kan memang sistem kami itu gotong royong. Jadi misal kok nggak kepake uangnya itu dibuat untuk pembayaran yang sakit gitu. Jadi lebih ke amal aja gitu ya Kak. Kalau dari 2020 itu udah berapa tahun berarti ya Kak? Udah sekitar 5 tahun Kak. Dari kami tuh maksimal di 2 tahun aja. Jadi kalau udah 5 tahun Kak Tasya ini di 2020, nanti tagihan hanya di 25 bulan aja. Dikalikan kelas rawat inapnya kelas berapa. Seperti itu. Dicek di info peserta belum berubah, masih di vaskes sebelumnya. Gimana ya Kak caranya? Berarti masih aktifnya di vaskes lama ya Kak. Kalau sementara per hari ini gitu dilakukan update vaskes, berarti per tanggal 1 baru bisa berubah gitu.
Itu lebih ngeceknya itu di menu perubahan data. Asal yang paling bawah itu update-nya tanggal berapa, pasti sesuai Kak nanti di info pesertanya. Kak, kalau sebelumnya ikut BPJS Orto, sekarang umur 22, belum aktifin lagi BPJS-nya, nanti bayar kena denda. Kalau Kak Dita. misal umurnya 22 ya Kak berarti ya? Umur 22, untuk denda itu ketika rawat inap Kak. Jadi misal pengaktifannya kok per hari ini, nanti pembayaran biasanya karena nonaktif udah lama, udah lebih dari 1 bulan, itu nanti nunggu 2 minggu. Jadi pembayaran hanya di bulan berjalan aja. Kalau Kak Dita ini masih kuliah, bisa melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus aja. Nanti bisa langsung aktif. Oh iya Kak, kalau kakaknya mengaktifkan lagi lewat WA Pandawa misalnya ya Kak, nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya Kak. Kalau mandiri. Soalnya kalau yang tanpa masa tunggu 14 hari itu akan dikenai, akan harus bayar iuran sejak dia nonaktif ya. Iya, itu dihususkan yang rawat inap aja ya. Jadi jangan sampai milihnya itu yang langsung tanpa masa tunggu gitu. Nanti tagihan bayarnya banyak. Iya. Dan untuk kakaknya tadi kan orang tuanya PNS ya. Semisal mau pengaktifan masih sekolah, masih kuliah, nanti tinggal melampirkan surat keterangan aktif kuliah sama leger gaji dari orang tua ya. Kalau misal orang tuanya kok masih ada tunjangan anak, nanti bisa diikutkan. Kalau enggak bisa ngaktifin di WA Pandawa ini aja Kak. Iya, lewat WA Pandawa pun bisa. Kak Endok Bunder ini lucu. Dari tadi komen KMJKN bisa buat ngecek posisi mantan. Aduh gimana ya Kak? Posisi itu kan lokasi ya Kak. Dari MJKN nggak bisa Kak. Iya. Halo Kak, mau tanya sekarang BPJS ku kan udah dibayar perusahaan, tapi kok masih ada tagihan ya Kak? Kak Uni. Kak Uni sebelumnya apakah mandiri Kak? Mandiri menunggak ya Kak? Kalau mandiri menunggak, kemudian dialihkan ke segmen lain, kemudian aktif, itu tunggakannya tetap ada Kak, dan harus tetap dibayarkan. Jadi kalau sewaktu-waktu kakaknya udah nonaktif ya di perusahaan, terus mau pindah ke mandiri, ya harus dibayarkan terlebih dahulu Kak. Iya, tetap berkewajiban untuk pembayaran ya. Iya. Coba ini banyak banget ya Kak yang komen. Nah, ini ya. Kak, kalau sekarang apa emang JKN dinonaktifkan 3 bulan sekali Kak Sukma? Mungkin dari yang segmen dari pemerintah itu ya Kak? Apakah dari pemerintah Kak? Kalau dari pemerintah, dari kami nggak bisa memastikan. Dan memang bisa jadi tiba-tiba dinonaktifkan. Sewaktu-waktu ya Kak? Tapi kalau mandiri nanti seumur hidup Kak. Tagihan jadi terus berjalan. Kalau sewaktu-waktu yang pemerintah itu dinonaktifkan, bisa diaktifkan kembali Kak? Ke mandiri atau ke pemerintah lagi? Kalau ke pemerintah, nanti pengajuannya ke dinas sosial ya, bukan ke kantor BPJS. Iya. Kak, kalau Kak Pisces ini Kak, kalau PBPU dan PB pemerintah daerah sama PB itu sama nggak? Iya Kak, sama-sama dari pemerintah. Yang membedakan kalau pemerintah PB pemerintah daerah itu berarti dibiarkan oleh pemerintah daerahnya pakai dana APBD. Iya, kalau PBI itu pemerintah pusat Kak, pakai dananya APBN gitu. Dan bedanya itu vaskesnya juga beda Kak. Kalau yang dibayarkan pemerintah daerah itu hanya terbatas puskesmas di daerah tersebut ya, di kabupaten tersebut ya. Kalau PBI itu vaskesnya bisa di mana aja. Di seluruh Indonesia bisa. Iya. Jadi semisal kok kakaknya kok pindah domisili, aktifnya di PBI pemerintah pusat, itu bisa digantikan vaskesnya di domisili yang terbaru. Tapi kalau PB pemerintah daerah itu nanti wajib di pemerintah tersebut. Iya. Jadi kalau sudah ganti domisili, gimana Kak? Berarti pengajuan ulang ke pemerintah daerah domisili terbaru. Seperti itu. Kak, apakah benar aturan kalau ke IGD dan dipulangkan langsung tidak di cover BPJS? Kak Purwadew, ini maksudnya pulang paksa ya Kak? Apakah pulang paksa Kak? Kalau misal pulang paksa itu memang tidak ditanggung.
Karena kalau pulang itu harus ketentuan dokternya. Kalau udah Iya, benar-benar betul. sembuh baru dipulangkan. Iya. Aduh, Kak, komennya ini banyak banget. Kak Lia, Mm-mm. Kak suami saya punya BPJS dibuatkan di tempat kerjanya. Kalau mau nyetak kartunya, persyaratannya apa? Kalau sekarang kami sudah tidak mencetakkan kartu lagi ya Kak, jadi cukup pakai KTP aja kalau misal mau berobat, atau untuk KIS digitalnya bisa Di aplikasi mobil iya, CKN. di Kalau jadi mau aplikasi ngecek-ngecek CKN. vaskesnya di mana itu juga bisa di aplikasi mobil CKN. Iya. Pokoknya lengkap Kak di aplikasi mobil CKN. Kak, BPJS Mandiri bisa untuk USG di rumah sakit kan ya? Kalau untuk USG itu atas indikasi ya Kak, indikasi dari dokternya, jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit, harus ke vaskes tingkat pertama dulu. Semisal kok dari vaskes tingkat pertama kok memang nggak ada USG, alatnya kurang memadai, nanti pasti dirujuk kok Kak. Tapi biasanya ada juga klinik yang menyediakan USG Kak. Tergantung vaskesnya aja. Iya. Kak Ontin, cara bikin BPJS. Untuk BPJS yang mandiri itu bisa langsung di WA Pandawa, bisa. Nomornya di sini ya Kak. Atau di aplikasi mobil CKN, atau langsung datang ke kantor cabang terdekat gitu. Untuk iurannya berapa Kak? Untuk iurannya kelas 1 itu iurannya per orangnya di 150. Untuk kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Dan untuk pengaktifan Kak, misal kok lewat online di WA Pandawa atau aplikasi mobil JKN, pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya Kak, jangan sampai milih yang tanpa masa tunggu. tanpa hari. Masa tunggu. Kalau misal milih yang tanpa masa tunggu dan sebelumnya kok sudah pernah terdaftar, itu nanti tagihan terhitung sejak nonaktif gitu. Kak, kalau mau ke dokter gigi dari rumah sakit, apakah harus ada surat rujukan dari puskesmas? Betul iya. Kak Alvaro. Kalau untuk puskesmas kan biasanya sudah ada dokter giginya ya Kak Faruk. Jadi untuk periksa gigi ke vaskes tingkat pertama dulu. Tapi misal aku nggak bisa ditangani, perlu rujukan, nanti pasti dirujuk ke rumah sakit. Iya. Kak, kalau mau aktifin BPJS PPU karena udah pensiun, pindah ke BPJS pemerintah bisa lewat Pandawa. Kak Imo. Kalau untuk BPJS pemerintah Kak, itu pengajuannya ke dinas sosial ya, jadi bukan ke WA Pandawa. Kalau WA Pandawa itu ya berarti yang mandiri. Kalau kakaknya mau ke pemerintah, itu nanti pengajuannya ke dinas sosial aja dengan melampirkan surat keterangan dari desa, ya SKTM, terus sama tanda tangan dari kecamatan gitu ya, SKTM-nya itu tadi. Lalu ada foto rumah. Setelah itu kakak KTP identitas seperti itu. Betul. Ini ada komen dari Kak Ozlik, Kak dari kelas 2 pindah kelas 3 bisa nggak? Bisa Kak, untuk perubahan kelas, naik ataupun turun kelas itu bisa. Tapi minimal 1 tahun ya. Nanti 1 tahun sekali ya Kak? Iya, 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun dari perubahan terakhir. Misal sudah ada 1 tahun, nanti langsung pengajuan aja untuk pindahnya bisa di online di WA Pandawa ataupun di aplikasi mobil JKN. Iya. Ini Kak Azi ya Kak, yang iya. JKN PBI nonaktif bisa jadi PBI lagi nggak? Apa harus daftar JKN Mandiri? Kalau kakak misal ikutnya pemerintah dan sudah dinonaktifkan, kalau misal mau yang di pemerintah lagi, bisa Kak pengajuannya ke dinas sosial aja ya. Nanti untuk ACC ndaknya itu tergantung pemerintah, jadi nggak harus mandiri, bisa melalui pemerintah, asal tapi di ACC itu tadi gitu. Dan butuh waktu yang lama. Tapi kalau kakaknya butuh cepat, bisa ke mandiri aja Kak. Ke mandiri dulu sambil pengajuan bisa Kak. Nanti semisal sudah di ACC dari pemerintah, nanti tinggal dialihkan, iya otomatis. Gitu. Kak, saya tadi dapat WA dari BPJS, ini untuk ngurusnya bebas di BPJS Jepara atau Kudus apa sesuai domisili? Itu bisa di mana aja ya Kak, nggak harus di sesuai domisili, bisa ke Kudus ataupun Jepara, di mana aja yang terdekat aja ya Kak? Bisa. Halo Kak Rosi ya.
Kak, lasik apa ditanggung? Tidak ya, Eee, Kak? iya, Belum. belum. Ini kalau BPJS TK ya, Kak, kalau BPJS TK itu ada kebijakannya tersendiri, kemungkinan Iya, misal ada karena indikasi kecelakaan kecelakaan kerja, ya kerja. kemungkinan bisa, Kak, gitu. Kak Artishop, Kak, akun JMO-ku keblokir gimana ya? Kak, untuk JMO itu di ketenagakerjaan ya, kalau di Iya. BPJS Kesehatan itu di Mobile JKN, jadi bukan JMO. Lanjut. Kak, info JKN mobilku tidak bisa masuk, sudah melalui lupa password tetap nggak bisa masuk. Kak Kopat Kapit, bisa langsung ke kantor aja ya, Ke Kak. kantor aja, Kak. Kita lakukan pengecekan dulu apakah nomornya yang terdaftar itu sudah hangus Apa atau digunakan orang kan lain? bisa gitu. Kalau ke kantor nggak sampai 5 menit udah bisa. Iya, betul. Kak, kemarin aku periksa ke puskesmas, katanya aku dapat BPJS dari pemerintah, itu bisa dicek ya, Kak Ambar. Kak Ambar bisa ngecek di aplikasi mobil JKN ya, Kak, di info peserta. Kalau enggak Iya. di WA Pandawa ini. Kalau misal belum punya akunnya, bisa ke WA Pandawa aja. Nanti menunya yang informasi ya, Kak. Nanti bisa dipilih dicek status kepesertaan. Nanti masukkan NIK dan tanggal lahir. Nanti ada muncul segmennya. Iya, betul. Kak, kalau dari Jakarta mau pindah tempat ke Jawa, apakah nanti BPJS-nya otomatis pindah ke Jawa, Kak? Kak Comel. Kalau misal Kakak sebelumnya belum laporan, dari kami pun nggak tahu ya, Kak, untuk Iya. alamatnya gitu yang terbaru. Jadi lebih baik dilaporkan dulu, kita lakukan perubahan data dulu seperti itu. Jadi nggak bisa otomatis karena dari kami pun nggak tahu kalau misal Kakak udah pindah Ke Jawa, domisili. Iya. Nanti kalau enggak mau ganti Vaskes juga bisa online lewat aplikasi mobil JKN ya, Kak. Ganti alamat pun bisa, Kak, lewat aplikasi mobil JKN. Iya. Nanti pilih menunya yang perubahan data ya. Ada komen dari Kak Yulik, Kak mau tanya kalau BPJS PBI tidak aktif, kalau mau diubah ke BPJS Mandiri caranya gimana ya, Kak? Bisa langsung lewat layanan online di WA Pandawa, Kak, ataupun di aplikasi mobil JKN. Iya. Atau kalau misal kesusahan langsung datang ke kantor cabang aja ya, atau di mall pelayanan publik, atau misal ada BPJS keliling juga bisa. Kami juga membuka layanan BPJS keliling ya, Kak, seperti itu. Kalau di WA Pandawa menunya apa, Kak? Menunya yang administrasi ya, Kak, nanti pilih yang peralihan jenis kepesertaan. Nanti bisa dipilih sesuai kelasnya masing-masing. Di situ juga ada keterangannya, kelas 1 iurannya berapa, kelas 2 berapa, 3 berapa. Dan wajib untuk misal milihnya yang nunggu 2 minggu ya, Kak, atau nunggu 14 hari. Jangan sampai milih yang tanpa masa tunggu. Kalau misal milih yang tanpa masa tunggu, nanti tagihan terhitung sejak nonaktif. Iya. Gitu. Kak, kalau dari ini udah ya. Kak, BPJS Kesehatan sama KIS sama kah? Dari perusahaan saya didaftarkan BPJS Kesehatan, tapi kartunya KIS. Iya, sama, Kak. Sama-sama. Desi. Jadi kartu KIS itu kan memang kartunya BPJS ya, miliknya BPJS. Jadi nggak ada perbedaan. KIS itu kartu Indonesia Sehat ya, Kak. Kalau BPJS Kesehatan itu lembaganya. Iya, betul. Kak, aku kan dapat surat dari pos untuk BPJS-nya kan dinonaktifkan. Itu cara mengaktifkannya gimana? Kak Aurel ini mungkin yang statusnya PBI ya yang sebelumnya ya. Kalau dari pemerintah bisa pengaktifan ulang pengajuan ke pemerintah nanti ke dinas sosial ya, Kak. Atau misal yang mandiri itu nanti langsung datang aja ke kantor cabang atau di kantor kabupaten lalu lewat layanan online di WA Pandawa ataupun di aplikasi mobil JKN juga bisa. Kak, kenapa nama anakku nggak masuk di mobil JKN-nya ya? Padahal yang lain masuk, cuma satu doang namanya yang nggak masuk. Kak Muna. Kak Muna, apakah ini dari pemerintah? Kalau dari pemerintah, itu memang biasanya datanya mencar ya, Kak. Jadi bisa jadi adiknya itu sudah aktif tapi berdiri sendiri sebagai peserta. Sedangkan yang kakak ini ada adik, jadi yang lainnya ya nggak bisa karena kan sudah jadi peserta berdiri sendiri. Jadi wajib memang mobil JKN-nya itu sendiri.
kalau mau ngecek aktif atau enggaknya nanti bisa di aplikasi mobil JKN aja, Kak. Iya, atau di WA Pandawa bisa. Iya. Kak, saya udah resign, saya mau mengajukan BPJS pemerintah, apakah nunggu BPJS ketenagakerjaan nonaktif? Karena ini Kalau nggak ada hubungannya ya? nggak ada hubungannya, Mm-mm. Kak. Kalau misal udah resign dan memang dari BPJS Kesehatan dari perusahaannya kok memang udah Nonaktif. nonaktif, nanti ya bisa tinggal pengajuan aja. Kalau udah di ACC ya berarti bisa, Kak. Iya. Ini kita kurang 5 menit lagi ya, Kak, live-nya ya, Kak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Iya. Kak, kalau status nonaktif di akhir bulan, ada rujukan rumah sakit tanggal 1 masih Tanggal 21 21 masih bisa digunakan tidak, Kak? Kalau status di nonaktifnya akhir ini bulan. akhir bulan kapan, Kak? Kalau akhir bulannya kok bulan kemarin, itu per hari ini misal mau dilakukan pendaftaran mandiri, langsung hari ini bisa dilakukan pembayaran dan langsung aktif. Tapi kok akhir bulannya kok udah lebih dari 1 bulan, Kak, itu wajib nunggu 2 minggu, jadi nggak bisa gitu ya. Itu untuk ngeceknya itu memang wajib harus datang ke kantor, Kak. Karena Akhir yang bulannya tuh kapan itu? taunya Iya. tanggalnya berapa itu dari kantor nanti yang ngecek gitu ya, Kak. Tapi kalau misal nonaktifnya akhir bulan Oktober ini masih bisa digunakan sih, Kak. Tapi lebih amannya dicek di kantor aja. Iya, betul. Kak, bisa nggak untuk BPJS yang nggak dicicil, Kak, AT pindah? Iya, Bisa, Kak, bisa. Kita ada namanya rehab, Kak. Itu bisa langsung didaftarkan di aplikasi mobil JKN. Ini ya, Kak. Itu bisa nanti pilih yang menu rehab aja. Nanti ada simulasi cicilannya juga, Kak. Berapa, mau berapa bulan. Kakaknya mau gitu. cicilan berapa bulan nanti bisa disesuaikan. Iya. Atau kalau enggak kakaknya kesulitan, bisa langsung mendaftar ke kantor aja. Untuk yang bisa dicicil itu minimal 3 bulan ya, Kak, 3 bulan yang menunggak gitu. Jadi kalau misal kok 2 bulanan ya nggak bisa, Kak, mohon maaf. Iya. Kak, mau tanya, saya belum bayar tapi kok tagihannya lunas, Kak Yeni. Apakah Kakak ini ikutnya pemerintah? Coba dicek dulu, Kak. Apakah udah tiba-tiba didaftarkan ke PBI? Ya bisa jadi, karena kan memang dari pemerintah itu ya itu tadi bisa jadi dinonaktifkan atau tiba-tiba dapat ya bisa. Untuk mengeceknya bisa aplikasi mobil JKN atau WA Pandawa ya, Kak? Iya. Kak, ini Prapti, Kak, cara verifikasi gimana ya? Apa harus pakai pulsa? Soalnya gagal terus. Kalau verifikasi kode OTP memang wajib ada pulsa ya, Kak, dan nomornya aktif. Itu nanti pakainya itu bisa. Kalau misalnya nggak punya pulsa ya memang nggak bisa, Kak. Tapi verifikasi lewat email, kalau emailnya sebelumnya didaftarkan aktif ya bisa. Jadi nggak usah pakai pulsa. Kalau mau ganti nomor HP yang udah nggak aktif itu bisa lewat WA Pandawa juga bisa, Kak. Atau lewat aplikasi mobil JKN bisa. Ini Kak Luf Amira, kenapa BPJS saya asal mau dibayar nggak bisa, katanya sudah dibayar. Kak Amira, ini kemungkinan bisa didaftarkan dari pemerintah ya, Kak? Coba dicek aja, Kak. Dicek di aplikasi tim Pandawa aja, Pandawa Kak. bisa, iya. Nanti kalau status kepesertaannya kok sudah berubah gitu, yang sebelumnya awalnya mandiri, terus kok sudah aktifnya di PBI atau di PBPU dan BPPOMDA, pemerintah daerah gitu, berarti ikutnya udah pemerintah, Kak. Jadi aman. Jadi nggak usah dibayarkan juga nggak apa-apa. Tunggakannya udah nggak ada berarti. Iya, karena udah dibayar oleh pemerintah. Seperti itu. Ini udah jam 16.29. Udah 1 jam ini berarti kita live. Tadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kenapa tiba-tiba BPJS dari pemerintah itu nonaktif? Cara ngaktifinnya gimana? Itu lewat ke dinas sosial ya, Kak. Jadi pengajuannya ke dinas sosial, bukan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi kalau misal mau pengaktifan ke pemerintah, nanti pengajuannya ke dinas sosial. Untuk syaratnya itu identitas KTP KK wajib ya, terus sama surat keterangan dari desa SKTM yang ditandatangani dan distempel oleh kecamatan. Setelah itu juga melampirkan foto rumah gitu. Ini pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan, cara daftar BPJS gimana, Kak?
Kalau untuk daftar bisa melalui layanan online di WA Pandawa atau di aplikasi mobil JKN atau misal layanan tatap muka di kantor cabang atau di mall pelayanan publik atau BPJS keliling itu juga bisa. Untuk syaratnya apa aja Kak daftar mandiri Cukup itu? KTP atau KK-nya terus sama nomor rekening. Kalau misal nggak punya berarti pakai nomor HP bisa. Dan wajib 1 KK ya Kak. 1 KK misal pendaftarannya kok yang lain belum didaftarkan atau sudah pernah terdaftar tapi sudah nonaktif, itu wajib diaktifkan semua. Gitu. Selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan itu untuk perubahan data alamat, Faskas, itu gimana Kak caranya? Itu bisa langsung di aplikasi mobil JKN, ya, itu bisa atau langsung datang aja ke kantor juga bisa. Lewat WA Pandawa pun bisa Kak. Gitu. Jadi aplikasi mobil JKN itu udah lengkap banget ya Kak? Sudah lengkap itu Kak. Pertanyaan yang sering ditanyakan lagi itu yang bayi baru lahir Kak, gimana cara daftarin? Kalau cara daftarin untuk bayi baru lahir itu biasanya untuk tahun ini itu memang langsung didaftarkan dari pihak rumah sakit. Tapi kalau misal sebelumnya kok belum terdaftar ya Kak, itu nanti langsung datang aja ke kantor atau misal ke WA Pandawa bisa. Dan untuk kelahiran Kak, ini saya sampaikan ya, untuk kelahiran di tahun 2018, sejak di 2018 bulan Desember, itu nanti tagihan terhitung sejak lahir Kak untuk bayi. Tapi maksimal di 25 bulan aja. Gitu. Jadi memang harus dilaporkan ya Kak, kalau ada bayi baru lahir itu. Iya. Sepertinya udah ya Kak. Untuk selanjutnya bisa follow akun kami biar nggak ketinggalan live di minggu depan. Untuk pertanyaan yang belum dibaca mohon maaf ya Kak, kami jawab per minggu depan kalau ada live lagi. Iya. Sekian dari kami, kalau ada salah-salah